membagi tauhid jadi tiga. Yang pertama, ya, Afwan. Ustadz Zahir, Iya, bisa on cam ya? bisa kedengar ya. Alhamdulillah. Berarti kan bisa nunjukkan data nantinya ya. Kalau seumpama Insya dimintain data. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lanjut. sip. Dan kami memahami bid'ah itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arabi. Beliau mengatakan wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi aminad dini ba'dal ikmal. Bid'ah adalah perkara baru atau apa saja yang baru dibuat bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Kemudian itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita melihat beberapa permasalahan di tiga tauhid ini. Yang pertama, di tauhid rububiyah itu Ibnu Abdul Wahab mengatakan tauhid rububiyah adalah tauhid yang diyakini atau diikrari oleh orang-orang kafir di zaman Nabi. Ini dinyatakan oleh dia di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah. Kemudian konsep ini juga menjatuhkan orang kepada tajsim. Yang kedua terkait uluhiyah, itu dari konsep uluhiyah ini Ibnu Abdul Wahab mensyirikkan orang-orang yang bertawasul, sedangkan kita mengetahui tawasul ini adalah satu hal yang diperdebatkan ulama. Terjadi perbedaan pendapat dan masih banyak ulama yang membolehkan. Bahkan tawasul yang dengan amal soleh itu disepakati kebolehannya. Kemudian yang terakhir, konsep yang dibawa oleh Ibnu Abdul Wahab di dalam asma wa sifat itu menjatuhkan orang kepada tajsim, di mana kita melihat Ibnu Abdul Wahab sendiri di dalam Usuluddin mengatakan, kitab Usuluddinnya mengatakan zat Allah di atas ars. Kemudian kita melihat dari pengikut-pengikutnya seperti Ibnu Utsaimin yang mengisbat tempat Allah bertempat berdasarkan hadis jariyah yang dipahami berdasarkan konsep tiga tauhid ini. Itu kurang lebih permasalahan-permasalahan yang kita dapat. Dan yang paling fatal lagi, dari konsep inilah kita melihat pengikut Ibnu Abdul Wahab yang namanya Khalid bin Ahmad Basyamil di dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid itu mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab beriman, bahkan lebih beriman dan lebih bertauhid daripada kita yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Terima kasih. Langsung ditanggapi ya Ustadz Zahir ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tak kasih timer ya. Tak kasih timer 3 menit gimana, enak ya? Tadi berapa menit? Itu tadi. Beliau bicara 3 menit. 3 menit lebih sedikit. Baik, Ustadz Ilman ya. Jadi menanggapi tadi bahwasannya teman-teman menganggap Wahabi itu telah membuat bid'ah berdasar bid'ah tentang pembagian tauhid, ya, pembagian tauhid. Jadi pertama yang saya menjelaskan bahwasannya bid'ah itu kan kita sepakat ya Ustadz Ilman ya, bid'ah itu masalah agama ya, masalah agama tentang ibadah ya, akidah dan lainnya ya. Nah, namun kalau misalkan pembagian tauhid ini dikatakan bid'ah, maka ilmu-ilmu lain seperti ilmu nahwu shorof, ilmu tajwid itu di zaman sahabat belum ada pembagiannya. Di zaman Nabi ya, ini mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Kalau misalkan itu adalah bid'ah, maka yang lainnya pembagian ilmu mantik dan lainnya ya, kalau di ini berarti itu termasuk bid'ah dong, karena mereka membagi. Ada misalnya kalau di dalam ilmu tajwid idgham bi gunnah itu tidak pernah disebutkan para sahabat. Ibnu Abbas tidak pernah mengajarkan ini idgham ini. Itu kan masalah agama ya, kalau diperhatikan. Nah, itu saat ya untuk tanggapan pertama. Kemudian masalah tawasul ya, kami Wahabi meyakini tawasul diperbolehkan ya, dalilnya jelas ya. Pemuda 10 berapa pemuda yang di dalam gua mereka bertawasul dengan amal soleh
Ya, yang kami yang kami perhatikan ini ada orang-orang yang bertawasul dengan kuburan gitu, mayit yang ada dalam kuburan. Ya, mereka menjadikan perantara untuk berdoa kepada Allah. Ya, itu yang mungkin pembahasan ini sangat panjang ya kalau kita harus beda, dan kita harus sama-sama punya rujukan yang banyak, kitab-kitab untuk membahas itu berkaitan dengan tawasul, karena kami meyakini tawasul diperbolehkan, itu sepakatnya. Ya, adapun bertawasul dengan mayit, maka kami tidak melakukan hal tersebut karena mayit itu butuh didoakan, butuh dengan kita mendoakan mereka, terutama anak-anaknya. Ya, anak yang mendoakan. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ditampilkan aja enggak apa-apa ibaratnya. bentar saya ingat-ingat. Enggak apa-apa. tak kasih waktu. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin. Apabila mati, ya, ini sudah di pembatasan sebenarnya Nabi SAW. Apabila mati seorang hamba, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ada ilmu memang yang tidak bermanfaat gitu. Kemudian ilmu yang yuntafa'u bihi, apalagi satu. Waladus soleh. Itu terakhir ya, waladun sholih. Sodakotun jariyah wal ilmu Sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah wa amalun waladun sholih yad'ulahu. Ini kan pembatasan Nabi. Kalau misalkan sekiranya kita beramal 3 ini aja, itu insya Allah sudah cukup memasukkan kita ke dalam surga. Ya, kalau misalkan ada dalil-dalil lain dari para ulama, ya, karena memang diskusi seperti ini ya kita membutuhkan dalil untuk menguatkan argumen kita. Karena ya itulah hakikat kebenaran gitu. Nah, jadi seperti itu saat untuk masalah. Ya. Masih ada lagi mungkin biar saya tampung sekalian. Enggak apa-apa sekalian. Ayo, sampaikan Ustaz Zahir. Ya, kemudian apalagi tadi berkaitan dengan Tawasul. bid'ah ya. Bid'ah kan kita sudah sepakat tadi. Bid'ah itu dalam masalah agama. Kalau masalah pembagian mah silakan, mau nggak dibagi juga tauhid nggak jadi masalah. Tapi untuk pembagian ini itu untuk mempermudah seseorang bahwasannya Allah khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu. Maksudnya ini dengan perbuatan Allah. Jadi kita mengakui bahwasannya Allah itu menciptakan loh segala sesuatu, baik yang kecil sampai ars itu punya Allah. Selain Allah itu semuanya makhluk, sehingga mengajak manusia untuk meyakini bahwasannya yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut taghut. Kami telah menurunkan pada setiap umat itu seorang rasul untuk mengajak kepada beribadah. Ini berkaitan dengan mengajak ibadah. Dalam ibadah kan kita tahu ada ibadah hati, ya, ibadah lisan, ibadah badan. Ini untuk Allah semuanya. Ini berkaitan dengan maksudnya uluhiyah, ya, ibadah maksudnya. Tapi kalau misalnya mau disatukan semua nggak jadi masalah. Yang penting manusia menjauhi segala kesyirikan, berdoa selain kepada Allah, ya. Ini kan ibadah yang sensitif ya. Misalnya kita datang ke kuburan berdoa, misalkan, ya. Ini kan yang satu, pertama kita melanggar, membuat manusia seuzon gitu. Ini dia lagi berdoa sama Allah atau mayit. Kalau misalkan doa yang paling abdol itu di masjid, ya, di masjid. Adapun kalau misalkan ada yang mendoakan, kita tidak mengingkari itu juga. Kalau misalkan datang mendoakan mayit di situ, yang nggak jadi masalah karena dia sedang meminta kepada Allah. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, la'anullah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat, ya, Yahudi dan Nasara
karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka tempat ibadah. Nah, ini kan hadis-hadis ini sebenarnya sedang memberitakan kita bahwasanya kita harus menyelisihi mereka. Oke. Tuh. Tapi kita tidak pungkiri juga, saya garis bawahi lagi, kita tidak pungkiri bahwasannya ada ibadah-ibadah khusus, misalkan menyolatkan mayit ya ketika itu disyariatkan. Kalau misalnya kita nggak sempat karena dalam perjalanan kita menyolatkan karena kita telat gitu. Nah, Gimana itu poin-poinnya? Poin-poinnya. Nah, jadi pertama tadi, Ustadz, bid'ah berkaitan dengan agama. Kalau misalkan kita katakan pembagian tauhid itu bid'ah, maka kita bisa katakan pembagian ilmu tajwid itu bid'ah, dan ilmu sorob, nahu sorob dan lainnya. Sudah. Ya, itu. Dan kemudian tawasul boleh disyariatkan, tapi dengan catatan, ada catatannya, orang itu masih hidup. Misalkan berdoa ya, misalnya kita minta sama Ustaz Hilman, Ustaz, tolong doakan saya nanti kalau misalkan antum sedang sholat. Tapi kalau berdoa kepada mayit, Sebentar, agar Ustaz saya tanyakan dulu ke Ustaz Hilman. Saman sudah menangkap poin-poinnya dari awal. Apa yang jadi Tinggal omongan? yang sudah Ustaz, tinggal masalah tajsim dengan yang tauhid Abu Jahal Abu Lahab itu yang belum. Tinggal masalah tauhid Abu Jahal Abu Lahab yang di situ menyatakan lebih dinyatakan oleh dari salah satu ulama golongan sampean bahwa di situ lebih bertauhid daripada kita. ya, jadi dalam kaidah kami, Ustadz ya, dalam kaidah kami jelas ya, kata Imam Ahmad, dan Ustadz juga tahu, Imam Malik ya mengatakan semua perkataan itu bisa diterima dan bisa ditolak. Ya, pernah ya Ustadz dengar ya? Kullu qailin Kullu qailin yuqbal wa la yutrak illa sahibu hadhil kubur. ila sahibu hadal kubur ya. Ya. Nah, ini menjadikan kita tidak fanatik sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tidak fanatik sama siapapun ya. Karena kita disuruh fanatik sama hukum Allah, syariat Allah. Ya, itu saya disclaimer dulu ya. Itu. Nah, kalaupun misalkan beliau mengatakan seperti itu, ya, kita sudah disclaimer. Ya, yang kedua, jangan menjadikan perkataan beliau itu sebagai generalisasi, ya, generalisasi. Dan kalaupun misalkan ada dalilnya, memang beliau memang ketika kalau kita lihat Sirah Nabawiyah di Ka'bah itu, ya, di Ka'bah itu mereka ada kurang lebih 360 ya berhala di situ. Oke. Ya, 360 berhala. Mereka sebenarnya para musyrikin itu meyakini Allah yang menciptakan mereka. Benar tidak, Ustaz? Nah, ini dia. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Apa dalilnya? Wala in sa'altahum, ya. Oke. Nah, itu dalil yang sering kita dengar. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Ketika mereka bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka niscaya orang-orang musyrikin itu akan mengatakan Allah yang menciptakan. Ini maksudnya cipta rububiyah, ya. Allah yang beri rizki. Itu berkaitan dengan uluhiyah kita. Rububiyah ya. Rububiyah, Rob ya. Dia yang maha mengatur, pemilik, menguasai gitu ya. Nah, itu tadi ya. Alas. Berkaitan dengan ini. Jadi ya menurut Jadi anak ini pribadi ya, menurut anak pribadi poinnya meskipun ya. biar tidak terlalu panjang narasinya, kan jujur sampean sendiri 12 menit lebih loh. Iya, makasih. Tapi tidak apa-apa. Intinya poinnya, sampean meyakini tidak bahwa Abu Jahal, Abu Lahab orang beriman kepada Allah. Itu sebenarnya poinnya. Dari segi kalau kita mengamati ya hadis Al-Quran tadi, Abu Lahab
Abu Jahal ya. Kalau kita mengamati hadis tadi itu mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka juga. Ya, berarti mereka benar dalam sisi tauhid ya. Rububiyah. Dan benar dalam sisi tauhid rububiyah. Tapi kalau ternyata mereka tidak beribadah kepada Allah dan beribadah selain kepada Allah, berhala ya tadi ya. Ya dia musyrik kafir gitu. Disclaimer sedikit ya. Disclaimer sedikit. Benar dalam sisi rububiyah itu konsep tauhid rububiyah siapa yang antum gunakan, konsep tauhid rububiyah Ibnu Abdul Wahab atau konsep tauhid rububiyah menurut antum sendiri atau konsep tauhid rububiyah menurut siapa? Konsep Nabi. Ya, Saya tidak paham konsep, tapi ini mutlak. Ini ya, mutlak. konsep Nabi tauhid rububiyah itu ada di kitab apa biar saya juga tahu. Konsep Nabi di kitab apa? Banyak di kitab-kitab Asy'ariyah juga mereka punya kitab tauhid ya. Maksudnya Nabi mendefinisikan tauhid rububiyah itu seperti apa? Ada di Al-Qur'an kan ada penjelasan secara rinci ya. Ya, di mana? Penjelasan secara rinci ya. Ada penjelasan di dalam yang sering kita baca di surat Al-Fatihah itu kan. Ya, pembagiannya. Ini sebagai dalil ya. Sebagai dalil aja. Tapi kalau misalkan nggak mau membanginya juga nggak menjadi masalah. Ini hanya metode kita bagaimana untuk membantah bahwasannya ini bukan bid'ah loh. Ini hanya metode untuk memahami, untuk mengenal Allah. Ya, Sudah. Maksud saya kayak seperti itu, Sat. Ya, intinya gini ya, timer saya tidak akan ngasih sesuai sampean. Maksudnya sampean juga bisa kira-kira apakah narasi saya terlalu lama apa enggak, itu kira-kira. Kan gitu. Kasihan karena yang mau nanggepi juga sampai ngantuk-ngantuk nantinya. Kan seperti ini ya. Yang mau tanggapi Ustaz Hilman ya. Ya, intinya sadar diri masalah timer lah. Monggo Ustaz Hilman. Yang pertama, kalau dibilang definisi bid'ah kita sepakat, enggak sepakat. Karena antum bilang tadi bid'ah hanya dalam ibadah, itu saya tidak sepakat. Dan saya sudah sampaikan di awal definisi bid'ah menurut orang Arab menggunakan dialek dan pemahaman bahasa Arab sendiri. Bid'ah itu perkara baru atau apa saja yang baru dibuat bagian dari agama. Dan kita mengetahui semua hal di dunia ini itu bagian dari agama. Agama itu mengatur segala hal. Keyakinan kami seperti itu. Tidak ada yang gitu. Ini jadi ini titik Ustaz Afan. Jadi ini titik ininya, titik apa namanya? Beda. Sisi pahamnya ya, sisi bedanya. Ya, kalau antum bilang apa namanya? Kalau antum bilang itu selisih, ada perbedaan di sini, tolong datangkan kepada saya referensi dari ulama salaf yang mengatakan bid'ah itu hanya ada pada ibadah, selain ibadah tidak ada. Itu perlu didatangkan data. Yang pertama, jadi semua hal, mau itu metodologi, mobil ataupun pesawat, ya tetap kita bakal katakan bid'ah secara lughah bahasa Arab. Jadi ya metodologi ini tetap bid'ah. Nah, kemudian yang antum sampaikan masalah tawasul tadi dengan orang yang meninggal tidak boleh, itu lagi kami tidak sepakat. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kemudian di ayat yang lain, Al-Isra ayat 57, Allah memuji orang yang bertawasul, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ila akhiril ayat. Nah, di sini di dalam dari ayat ini kita juga melihat hadis baginda Nabi, asar sahabat, asar Utsman bin Hunayf, di mana beliau mengajarkan salah seorang laki-laki yang mengadukan hajatnya kepada Sayyidina Utsman bin Affan ketika tidak digubris. Nah, itu diajarkan supaya diperhatikan, digubris oleh Sayyidina Utsman, disuruh dia ke masjid, ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa dengan sigot tawasul. Sigot doanya ini, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabi rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi litukdoli. Itu sigot tawasulnya di mana? Binabiyika Muhammadin nabi rahmah, kemudian dilafat ini tawajjahtu bika ila rabbi. Bi di situ sebagai wasilah. Itu di mana? Di mana tadi? Di mana? Di kitab mana?
di Mu'jamul Kabir punya apa namanya At-Tabrani. Disohikan Albani juga itu Ustaz. Bahkan disohikan Albani itu. Mujamil Kabir, Mujamil Iya. Kabir. Mu'jam Al-Kubra punya At-Tabrani. Saya baru tahu itu disahihkan Albani. Ada datanya saya Ustaz. Ada datanya saya. Siap. Itu yang kedua. Jadi ada, sedangkan baginda Nabi hari itu, jangankan baginda Nabi ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah wafat, apalagi baginda Nabi. Kemudian yang ketiga yang antum bilang rububiyah Aisyah wala insa'al tahum itu tidak menceritakan tentang orang-orang, tidak di dalam tafsir, tidak dalam tafsirnya At-Tabari tidak menyebutkan mereka yang dimaksud hum, mereka di situ wala insa'al tahum, kan wala insa'al ya Muhammad hum al-musyrikin, bukan al-muwahhid birububiyah, itu yang dikatakan oleh At-Tabari. Kalau kita mengatakan orang-orang musyrik itu orang yang bertauhid rububiyah, itu bakal bertentangan dengan pemahaman orang Arab itu sendiri, di mana orang Arab meyakini tauhid adalah al-iman billahi wal al-imanu billahi wahdahu la syarikalah, beriman kepada Allah tanpa mensekutukan Allah, sedangkan mereka mensekutukan. Kemudian kalau kita lihat sendiri, yang kemudian antum harus pahami di Al-Quran ataupun di hadis Nabi, Nabi tidak pernah mendefinisikan tauhid atau mendefinisikan rububiyah itu sendiri. Yang ada itu kalam yang punya makna ijmal, punya makna banyak, multi tafsir. Tidak ada definisi konkret dari baginda Nabi atau dari Allah langsung, nggak ada. Tidak ada definisi atau kalam dari Nabi atau dalam Al-Quran kemudian menjamik manik definisi rububiyah, itu tidak ada. Yang kita temukan adalah kalam Ibnu Abdul Wahab di dalam konsep tauhid, itu pun tidak bisa disematkan atau dikatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah, bahkan berdasarkan metodologi Ibnu Abdul Wahab sendiri. Antum bisa buka di dalam kitabnya Ibnu Abdul Wahab, nama kitabnya Majmu'atur Rasail fit Tauhid wal Iman, karya Ibnu Abdul Wahab. Ibnu Abdul Wahab ketika ditanya, ketika beliau mengatakan idza laka, kalau ditanyakan kepada engkau, dikatakan kepada engkau is'al farqa baina tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah, jelaskan perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Fakul, kata Ibnu Abdul Wahab, maka katakanlah tauhid rububiyah fi'lur rabb mithlul khalqi war rizqi wal ihya wal imata wa inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril umur. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah, meyakini keesaan Allah di dalam af'alnya, dalam perbuatannya. Kemudian dicontohkan sama Ibnu Abdul Wahab, semisal menciptakan, menghidupkan, menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, mengatur urusan. Menurut Ibnu Abdul Wahab, orang yang bertauhid rububiyah adalah orang yang harus mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemberian rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan mengatur urusan. Pertanyaan simpel, apakah orang-orang kafir di zaman Nabi punya keyakinan seperti itu? Tidak. Buktinya mana? Kita temukan di dalam kitab Sirah Ibni Hisham, salah satu salafus soleh yang wafat di tahun 213 Hijriah. Beliau menulis tentang asal ibadah, asal dari ibadah penyembahan berhala di tanah Arab. Kemudian meriwayatkan dari seseorang bernama Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh, di mana ketika dia melihat orang-orang kafir menyembah berhala, dia bertanya kepada orang-orang kafir itu, apa berhala yang kalian sembah ini? Kemudian orang-orang kafir di zaman orang-orang kafir Arab berkata kepada dia, hadihi asnamun na'buduha wa nastamtir fanastamtiruha fatumtiruna. Ini adalah berhala-berhala yang kami sembah, kemudian kami meminta hujan kepadanya dan dia memberikan hujan kepada kami. Dari sini terlihat orang-orang kafir di tanah Arab itu meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan hujan. Dari sinilah batal tauhid rububiyah mereka. Sehingga argumentasi antum tadi bahwasanya membenarkan mereka bertauhid rububiyah, kemudian menyalahkan tawasul dengan orang yang telah meninggal, itu semua gugur dengan data yang saya bawa. Kalau Anda pengen bantah, silakan bawa data bantahannya. Terima kasih. Monggo ditanggapi. Baik, saya disclaimer dulu ya untuk tadi yang Ustadz bawakan itu menambah wawasan, tapi memang saya juga harus ngecek gitu ya data-data yang tadi, karena memang
penjelasan demikian baru saya dengar. Tapi saya langsung ambil kesimpulan aja, karena dikenakan data yang Ustadz saya harus ngecek dulu gitu ya, sebagai bentuk penghargaan anak ke Ustadz. Mungkin saya nanti catat, nanti saya kalau ada waktu anak paparkan lagi materi yang Ustadz tadi bawakan ya. Tapi saya hanya mau ngambil kesimpulan untuk kesepakatan kita ya tadi itu, berkaitan dengan masalah bid'ah ya. Jadi Ustadz meyakini kalau segala sesuatu yang di dunia ini itu agama ya, Dari agama. bagian dari agama. Nah, jadi pembagian, jadi kesimpulan yang tadi yang Anda pahami silakan dibenarkan atau disalahkan. Yang kesimpulan yang Anda pahami bahwasannya ilmu tajwid itu termasuk bid'ah berarti. Iya, Ah? iya, ilmu tajwid bid'ah. Nah, ilmu tajwid bid'ah. Bah, ilmu Ya, apapun saya sudah- itu, Ya, ilmu saya konsep sudah- ilmu apapun itu Ya. yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Ya, jadi saya sudah tangkap ya. Jadi terus hadis yang ini barangkali antum tahu. Ketika Nabi SAW sedang ada lupa ya. Tapi ada seorang Badui ya, kalau bukan Badui sahabat ya, anak lupa Laklial anak. Tapi di sini Nabi SAW ketika ditanya berkaitan dengan gimana cara menanam kurma yang benar gitu ya, pernah dengar Ustaz? Ya, Beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Oke. Nabi memisahkan antara ibadah ya, ibadah dengan sesuatu yang bersifat dunia ya. Ya. Nabi memisahkan antara hal ibadah dan dunia, tapi tidak memisahkan antara agama dan dunia. Itu ya tadi ya, berkaitan dengan, kan kalau kita berbicara masalah din ya, din semua agama kan kalau kita berbicara itu umum baru ke khusus ya. Ya, Jadi kita berbicara umum, lah kita mengkhususkan. Kita jadi untuk untuk mendefinisikan bid'ah ya, kita merujuk sama hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah kan, kayak gitu ya. taksis itu perlu dalil, Bang. Saya kasih contoh. Di Ya. dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayu, bagaimana itu yang la taqnatu min rahmatillah, Ya ayyuhalladzina amanu ya. innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jami'an. Di situ kan Allah berfirman bahwasanya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Apakah semua dosa bakal Allah ampuni? Ya, karena ada taksis di situ. Nah, taksisnya di dalam ayat An-Nisa, surat An-Nisa. Innallaha yaghfiru. yang Ya. yaghfiru dzunuba Innallaha la yaghfiru. Innallaha la Iya, kita sepakat itu. Kita sepakat yaghfiru siap. syirka, Ya. yang maduna zalik itu. Ya, kita sepakat itu ya. Terus Di situ memberikan pernyataan, dari situ ulama itu punya konsep untuk mentaksis dalil yang umum, kita butuh dalil. ya, Karena antum bilang bahwasanya antum a'lamu bi umurid dunyakum. Nah, Ya. ini mentaksis dalil yang mana? mentahsis ya tadi itu, bahwasannya antum mengatakan segala yang berhubungan dengan agama ini, dunia itu termasuk agama ya. Itu mentahsis. Nah, hadis yang itu Nabi hanya mengabarkan. Iya, Iklan. artinya ini Bukan kita bisa meninjau, kalau beliau paham tentang itu, beliau akan memberikan ya ini menjelaskan. Tapi coba ketika para sahabat datang bertanya tentang akidah, tentang iman, tentang ibadah, fikih, beliau jawab. Tapi ketika ada yang bertanya tentang kita kan yakini juga ya, Ustadz, antum meyakini istiqro, dalil istiqro. Istiqro itu bid'ah atau tidak? Istiqro'ah ini secara ini termasuk
Itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena ibaratnya ini apa Ustaz ya, ibaratnya Oke. ini dalam memahami secara utuh ya, secara semua dalil. Artinya ini termasuk ahlul hadis juga. Dan apa namanya, ketika mereka ingin mengambil kesimpulan, mereka menyatukan semua dalil yang berbicara tentang itu untuk mengambil kesimpulan. Oke. Saya mau tanya satu hal lagi. Ketika Nabi mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu Nabi bertanya kan, bi ayyi syai'in taqtadu, dengan apa kamu akan berhukum? Kemudian beliau jawab, bi kitabillah. Kemudian Nabi tanya lagi, fa illam tajid fihi, kalau kamu tidak temukan di dalamnya. Beliau jawab lagi, bi sunnati rasulihi. Fa illam tajid fiha, kata Nabi, kalau kamu tidak dapati di dalamnya. Kemudian beliau jawab, ijtahadtu bi ra'yi, nanti saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Apakah Nabi melarang? Terus? Padahal ini menghukumi dalam hal agama. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya simpel, Bang. Ketika dibolehkannya berijtihad dalam agama, berarti hal-hal di luar dunia, hal-hal di dunia ini itu bagian dari agama, sehingga dibolehkan baginda Nabi. Bentar, Anda belum connect, Ustaz Afan, ulangi. Kalau belum connect lagi, satu lagi hadis saya bawa. Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila misla ba'da. Barang siapa melakukan perkara baru, kebiasaan baru dalam Islam yang baik, maka bagi dia dapat pahala, kemudian dia juga dapat pahala dari orang yang mengikuti amaliyahnya dia setelah dia. Terus? Kalau itu bukan bagian dari agama, kenapa dapat pahala? Nah, jadi sunnah itu saat kita pahami dulu sunnah dalam pengertian fikih, sunnah dalam pengertian ahlul hadis, itu harus dipisahkan juga itu. Karena kalau kita mengambil apalagi mengambil itu mau bawa definisi sunnah yang mana? Sunnah di dalam lugatul Arab itu diddul qadim, sunnah di dalam hadis ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan qaulan atau takriron. Sunnah di dalam fikih atau usulul fikih atau kaidah fikih itu ma'idafu ila ujiro wa ida turika la ba'sa bihi, mana yang mau antum pakai. Saya hafal semua konsep sunnah itu di berbagai. Artinya ya kita pahami itu dulu ya. Jadi mensanatan di sini. Saya mau pahami dulu saat di sini, antum pahami. Sanatan di sini apakah sesuatu itu baru atau memang amalan itu sudah ada terus baru dihidupkan? Namanya perkataan Nabi, ketika kita lihat pakai kacamata bahasa Arab, sanah itu satu makna dengan bid'ah, ikhtaro'a atau bada'a atau nas'atan, itu sama semua maknanya, yaitu sesuatu yang baru yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Gitu. Coba cek Ustaz di itu apa namanya? Riwayat ini ditulis oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-I'tiqadnya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya hadis man sana fil Islam ini mentaksis hadis kullu bid'atin dolalah. Dari sini bisa dipahami bahwasanya Imam Nawawi saja meyakini sunnah yang dimaksud di situ satu makna dengan makna bid'ah. Iya, jadi kalau misalnya nih Imam Baihaqi memahami seperti itu, ya. Saya tegaskan lagi Ustaz ya. Saya tidak fanatik sama ulama siapapun. Kalau misalnya seorang ulama memahami seperti itu, bahwasannya siapa yang melakukan satu sunnah ya, di sini kita anggaplah sunnah ini adalah dari Nabi ya, amalan dari Nabi gitu ya. Nah kalau misalkan sunnah itu tidak bisa hanya dikatakan amalan dari Nabi, bahkan di sudut pandang ahlul hadis yang mereka punya. Ustaz, maksudnya qaulan ya. Jadi kita katakanlah amalan ya, karena maksud saya sunnah itu tidak selalu terkhusus pada Nabi, bahkan ahlul hadis pun mengatakan yang dikatakan sahabat masih bisa dikatakan sunnah. Iya, karena ada dasarnya gitu ya.
Oke, tapi sekarang kita akan merujuk nih, Ustadz. Kalau misalkan orang memahami ini, jadi saya hanya ingin mengajak Ustadz bahwasannya kalau misalkan kita memahami hadis ini, bolehnya membuat amalan-amalan baru dalam Islam, ya, ini akan sangat banyak amalan-amalan yang bermunculan. Bagus. Nah, saya katakan tidak. Kenapa? Karena ibadah itu tauqifiyah. Siapa yang mengatakan ibadah tauqifiyah? Dia kan Ya. ulama, perkataannya bisa ditolak juga dong. Ibadah itu Berdasarkan perkataan Imam Ya, Malik. benar ibadah perkataan ulama itu bisa ditolak. Tapi ketika ia mendatangkan dalil, ya, Oke. Ibadah Sesuai dengan- tauqifiyah dalilnya di mana? tauqifiyah dalilnya. Hmm. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna itu hadis riwayat Imam Muslim munfarid, dan sedangkan yang muttafaq alaih disepakati Imam Muslim dan Imam Bukhari itu man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jika Iya. dua hadis Itu termaktub juga. Itu dua hadis itu disambungkan itu. Dua hadis itu bisa termaktub. seperti itu. Bentar dulu, Ustaz. Jadi kita kan Ustaz Yang bertanya mana dipakai itu dalilnya. riwayat Ya. yang lebih kuat. Ketika ada dua lafadz, yang satu hanya diriwayatkan Imam Muslim sendiri, yang satu diriwayatkan oleh keduanya, maka yang dipakai adalah yang diriwayatkan oleh kedua imam tersebut. Man ahdatsa fi amrina oke, siap. Man Terus ahdatsa- itu dalilnya. Ahdasa itu tidak hanya mencakup kepada amalan, tapi Tidak segala mencakup. hal. Man Ahdasa. ahdatsa fi amrina. Iya, kan kita tadi ini kan umum ya, Ustaz. Amalan itu ada amalan hati ya. Ada amalan lisan, ada amalan badan. Amalan itu ada amalan hati ya. Lisan ada amalan badan. Lisan ada amalan badan. Hati itu ada amalan hati ya. Maksudnya kita simpelkan sesuatu, kita simpelkan. Ada kita Mensimpelkan sesuatu itu butuh dalil juga. iya, itu semua berdalil kan, Zat? Iya, sekarang ya ketika antum Jadi pakai kita berbicara itu konteks aja, konteks, jangan meriwayatkan sesuatu meskipun banyak riwayat gitu. Ya, tapi kita disclaimer dulu ini ya. bagaimana Karena cara meyakini ya, bahwa sekarang kita berbicara tentang agama nih, ya agama. Amalan itu harus ada perintah, benar tidak? Nah, kata Amalan, siapa? maksudnya dalam artian ibadah ya. Amalan itu tidak Ibadah kan tadi kita Amalan kan ibadah itu harus ada perintah, Pertama. harus ada perintah. Izin mau ngomong sebentar. Gini Mas Khair, masalah menyelesaikan satu bab saja masih belum selesai, jangan loncat ke bab yang lain. Sampai nanti kebingungan dengan narasi sampai sendiri ini nanti lama-lama. Sampai bab satu belum selesai, sampai mau menggeret lagi Ustadz Ilman untuk menjelaskan ke bab yang lain lagi. Mumet sampai nantinya. Ya, Selesaikan jadi, dulu satu bab, ya, ya. selesai baru gimana? Sama taslim atau gimana? Kalau sudah taslim, pindah ke bab yang lain, gitu loh. ya, ya, makasih. Jadi ibadah itu apa sih? Sebelum bicara antum bilang ibadah itu harus ada perintah. Ibadah itu apa? ya, jadi ibadah itu kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, Di beliau mana? mendefinisikan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahira ubatina. Ini yang harus kita, yang beliau ini beliau mendefinisikan. Jadi amalan yang Allah cintai, ridhoi, Bukan, baik itu ismun. perbuatan badan, Sebentar, ismun jami'un, terus likulli ma yuhibbuhullah. nama Oh, yang yang mengumpulkan setiap sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridho. Minal aqwali wal af'ali Berupa perkataan dan perbuatan, az-zahira au batin. zahir dan batin. Nah. Mana di situ yang menyatakan harus ada perintah? Harus ada perintah. Nah, oke. Sesuatu yang Allah cintai berupa ibadah, ada nggak ininya? Dalilnya? Apa ya? Hah? Sesuatu yang Allah cintai, ada dalilnya. Apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kita mengerucut itu terlalu umum ya.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Antum bilang sesuatu yang Allah cintai itu ada dalilnya, enggak ada. Dalilnya itu Maksudnya saya lagi mengajak Ustadz ini lebih mengerucut nih, biar kita sepakat. Nah, itu kan Sebentar. ibadah, itu tauhidiyah. Sampai Terus mau kalau mengajak misalkan Ustadz ibadah, Hilman mengerucut. Sampai kan mau mengajak Ustadz Hilman mengerucut kan gitu loh. Tapi narasi yang sampean sampaikan saja ini sampean bingung sendiri. Gimana sampean mau akan mengajak Ustadz Hilman untuk mengerucut? Coba kalau dibalik, sampean ngikut Ustadz Hilman untuk mengerucut, pasti kan ketemu. kita balik ya, kita kerucutkan. Apa amalan yang membuat Allah mencintai kita? Dasar dalilnya supaya Allah mencintai kita itu mana, Bang Sair? ya pertama kan tadi zohir obatina ya. Enggak, saya cuma tanya satu, dasar dalil yang membuat kita dicintai Allah itu ada di mana? Itu tadi surat Ali Imran kan, Qul in kuntum Nah, tuhibbunallah kan. kuntum tuhibbunallah, apa yang Allah bilang di situ? Kalau kalian mencintai Allah, Fattabi'uni. maka ikutilah aku yang diikuti baginda Nabi. Yuhibbukumullah ya. Sehingga Itu. Allah akan mencintai kalian. Selesai. Ya. Yang kita ikuti Ikuti siapa? Ya Nabi. Nabi. Oke, apa Nabi katakan terkait hal yang baru? Tentang hal yang baru, jadi gini, apa yang beliau contohkan gitu aja. Bukan Jangan- apa yang beliau contohkan. Nabi bilang fattabi'uni. Fattabi'uni itu bukan hanya ikut apa yang Nabi buat, ikut juga apa yang Nabi perintahkan. Iya. Perintahkan Apa yang Nabi ya ikut yang Nabi perintahkan, yang Nabi kabarkan, yang Nabi lakukan. Sekarang apa yang Nabi kabarkan terkait perkara baru? ulang Zat, apaan? Apa yang Nabi sampaikan kepada kita terkait perkara baru? Terkait perkara yang ada di zaman Nabi. Ya, oke. Kan yang ada itu Nabi SAW perintah ya, perintah atau larangan, itu aja intinya. Tidak ada. Tidak semua yang Nabi sampaikan adalah perintah atau larangan. Ada juga namanya akhbar, ada hikayat. Nah, itu wah, kalau itu gimana caranya Nabi SAW? Nabi menyampaikan terkait tanda-tanda kiamat. Apakah itu perintah? Tidak, itu namanya akhbar, kabar. Ustaz, Nabi itu apa menceritakan- nafan? Itu konotasi hikayat itu karangan. Hikayat itu cerita zaman dahulu, tidak selalu karangan. Kita Ya. masih lebih ngarang-ngarang. Jadi kalau misalnya kita bicara yang anak kenal itu Israiliyat ya, cerita Israiliyat. Tapi kalau Nabi SAW menyampaikan itu pasti itu kebenaran, bukan hanya Cerita ya sudah, itu hikayat enggak? iya hikayat, tapi tidak tepat kalau Nabi berhikayat, tidak tepat Ustaz. Ya, yang hikayat Nabi itu pasti benar, beda dengan hikayat dari selain Nabi belum pasti benar. Ah, Itu boleh, siap. beda. Itu sepakat. Atau ya sudah, yang Nabi sampaikan itu tidak selalu perintah dan larangan, ada juga akhbar, ada juga hikayat. Ah. Sudah, terus paham Di sampai sana akbar itu ada perintah nggak di sana? terkadang di dalam akhbar itu tidak ada perintah. Terus apa Nabi SAW, tujuan Nabi SAW menyampaikannya? Sekedar menyampaikan, wanti-wanti. Enggak, kabar itu ada perintah, Ustaz. Jadi kalau kita menindakkan perintah, berarti Nabi SAW hanya Semisal saya kasih tahu ke kamu, Nabi mengatakan nanti akan datang Dajjal di akhir zaman, mana perintahnya? perintahnya bersiap-siap. Mana Iya. lafaz Kita bisa bersiap-siap? memahami seperti itu, karena ketika kita tidak Itu kan memahami seperti pemahaman, itu kan pemahaman antum, bukan karena perkataan. ditaksis dengan dalil yang lain, Ustaz. Enggak, saya cuma tanya tentang hadis tertentu, belum Iya, bahas. tapi kan kalau ada mau menjawab sesuatu harus ditaksis dulu. Dan Mana dalil yang lain. mengatakan harus ditaksis? Terkadang dalil itu tidak harus ditaksis. Ya, maksudnya, jadi intinya Nabi SAW datang itu hanya membawa perintah dan larangan. Dalilnya apa? Saya sudah bantah tadi, Bang. Nabi datang itu tidak hanya membawa larangan dan perintah. Nabi juga membawa cerita terdahulu. Nabi juga mengabarkan tentang keadaan akhir zaman. Ustadz melebar. Kita bicara ini Saya masalah. membantah, bukan melebar. Saya membantah. Iya, membantahnya tapi tidak sesuai konteks. Tak luruskan. Konteks. Tak luruskan. Sampai tadi kan bilang Mas Air ya, bahwa Ya. Nabi itu cuma hanya yang disampaikan itu dua, kan seperti itu, perintah dan larangan. Hmm.
Benar enggak? Iya, benar. Nah, tapi disangkal oleh Ustadz Hilman, bukan hanya perintah dan larangan yang disampaikan Nabi, bahkan ada kabar yang disampaikan. Apa kabar itu? Mengenai tentang nanti akan datangnya hari kiamat. Ini kabar, beri kabar. Nabi menyampaikan kabar itu dari Allah, bahwa ingat, nanti kamu dan sepeninggal kamu ini nanti akan menemui hari-hari akhir. Iya. Sampaikanlah, itu sebuah kabar, bukan perintah. Iya. Jadi Perintahnya ketika Nabi bilang begini, antalida umatil ulah. antalidal amah robbataha. Di mana perintahnya dari lafaz itu? Nabi ditanya malaikat Jibril ini di hadis ini tuh, laki-laki yang datang. Kemudian beliau tanya wa ma amarotaha itu. Nah itu kan Nabi bilang, salah satunya Nabi bilang begini, antalidal amatu robbataha. Di mana kata perintah di situ? Nah, itu justru itu dalil yang Ustaz bawakan itu adalah dalil untuk membenarkan argumen saya. Kenapa? Setiap kabar yang beliau bawakan itu pasti ada perintah. Makanya saya tanya perintahnya, kata perintah itu di mana di situ? Iya. Antalidal amatu robbataha. Atau apa namanya? Itu bentuk permintaan, Ustaz. Itu bukan permintaan agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perintah yang terkandung di situ. Kalau bukan perintah larangan, karena makanya Nabi saya tanya SAW mana. Sebentar, saya tanya mana kata perintah di situ atau kata larangan di situ ada di mana? Ini kalau anak ini ya lupa dalam usul fikihnya, lupa. Saya nggak tanya usul fikih, saya tanya kata perintah. Tapi kan berdalil itu harus dipahami juga, ada sisi bahasanya harus dijelaskan. Tapi secara umum, secara logika, Ustadz pun paham itu ada perintah di situ kan? Saya nggak nanya logika. Saya tanya. Saya tanya dulu, saya tanya. Saya tanya Ustadz, di situ ada perintah atau enggak? Saya balik. Di situ ada perintah atau enggak? Ada. Mau tak luruskan dulu, Mas Zahir. Perintah dan larangan ini datangnya dari Allah, yang menyampaikan dan diturunkan kepada Nabi supaya disampaikan kepada umatnya. Bukan berarti di situ atas perintah Allah itu kita mensandarkan bahwa itu perintah Nabi. Nabi menyampaikan, ini kan pemberi kabar. Iya, saya coba tanya, gini. Maksud saya apa yang mau yang saya omongin seperti ini. Nabi ini menyampaikan tentang nanti akan datangnya hari kiamat, disampaikan kepada kaumnya, umatnya semua. Ya kan? Di situ gimana ada letak kata perintah atau kata larangan? Coba. Iya. Secara teks, secara perintah itu apa? Perintah itu apa? Antum tahu? Kenapa? Tolabul Antum kan tadi bicara secara usul fikih. Usul fikih bilang apa terkait perintah? Ada ininya di dalam usul fikih itu apa sih namanya? Kalau nggak tahu saya kasih tahu ini. Iya, coba Ustaz. Makanya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Luma mengatakan i'lam amnal amru qaulun yastada'il amir bihi al-fi'la mimman huwa dunahu. Perintah adalah perkataan yang menuntut, yang mana si pemerintah menuntut orang yang di bawahnya atau orang yang diperintah untuk mengerjakan sesuatu. Pertanyaan saya, ketika Nabi menjawab malaikat Jibril, pertanyaan malaikat Jibril apa tanda-tanda kiamat, Nabi bilang begini, antalidal amatu robbataha, atau di perkataan sebelumnya Nabi bilang analhu fatal arotal yatatawaluna fil bunyan. Kata perintah Nabi kepada selain Nabi di situ di mana? Iya, jadi beliau di situ sedang menjelaskan. Maksud saya gini, Ustaz. Ya. Menjelaskan bukan perintah. Ya. Dengan dulu, Ustaz. Di sini tuh maksud saya bicara secara umum, agama ini datang itu untuk munzirin wa basyirin.
Ya, basyirin itu ada Iya. kabar-kabar baik, kabar itu Iya, bukan iya, kabar iya, saya tahu Ustaz. Tapi di situ perintah, ada larangan di situ semua, semua di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita menyampaikan sesuatu pun di sana ada harapan kita ya agar orang itu melakukan ini. Itu perintah sebenarnya meskipun kita tidak ungkapkan. Nggak ada, itu bukan perintah namanya, Bang. Perintah itu Oke. secara Oke, oke, sekarang itu. Jadi Dari awal kan saya sudah Ana bilang. sekali lagi tanya Ustaz. Berarti Kemudian- ibadah itu bukan tauqifiyah ya? lah yang bilang ibadah tauqifiyah siapa? Oke, cukup. Berarti anak cuma pengen tahu itu aja. Ibadah itu bukan tauqifiyah ya. Mana-mana ini percuma ini udah nggak nyambung udah. Ibadah itu Mas Akhir, tauqif. sampai Tadi tadi tidak selesai. sampai tadi kan naik, bener gak? Naik itu untuk mendiskusikan tentang kebid'ahan tiga tauhidnya itu letaknya di mana, kan seperti itu, nggih? Ya, Dijawab belum sama Ustadz Imam? Sudah, semua kan? ya. Ya, terus di sini sampai kan sudah masuk kerana yaitu tadi larangan dan perintah. Pertanyaan saya kan sudah jelas tadi, perintah atau larangan ini diturunkan oleh Allah, Ya, ya kan? ya. Lalu disampaikanlah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini menyampaikan larangan ataupun itu perintah. Tapi konteksnya lain dalam penyampaiannya, bahwa kabar ini juga harus diberitahukan. Ingat, anggap ini suatu narasi dari saya ya. Muhammad, sampaikan kabar ke umatmu bahwa nanti di hari di dalam dunia pasti akan ada kemusnahan, yaitu datangnya hari kiamat. Sampaikan. Sehingga di situ buat acuan untuk umat-umatnya supaya lebih berhati-hati. Bukan Nabi Muhammad memerintahkannya. Perintah itu atas Oke. dasar apa? Baik, Yaitu baik. tadi Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, makasih Ustadz Gus Balon atas Balon ininya. terbang saya ini. Tapi Balon saya tadi terbang. Terakhir Bang, apa namanya Bang Sair? Antum bilang tadi Gus buat masalah buat Gus amal Balon di apa? kubur tuh. Aman santai, santai Bos. Intinya 3 tauhid Bagus, sudah, Bos. kemudian perintah tadi sudah. Yang terakhir, Iya, terakhir jadi masalah memang, apa Ustaz, namanya apa nih? amalia. Masalah Iya. amalia di kubur itu kan tadi antum bilang enggak boleh ya. Buat amal di kubur, doa di Apa? kubur. Kalau sholat di kubur boleh enggak? sholat di kubur, sholat di kubur. Iya. Ya, kalau ada taktisnya seperti sholat jenazah boleh. Nah, bukan sholat jenazah, masa sholat jenazah. Iya, iya, makanya masa mau sholat di kubur nggak kan? Iya, Jadi sudah. ini Ustaz, seperti ini aja. Anak jadi diskusi tadi itu memang ternyata kita beda dalam manhaj. Ya memang beda. Manhaj Ya memang sholat beda, itu makanya nggak akan nyambung. Jadi memang berdiskusi seperti ini ya itu aja sebenarnya pelajaran yang saya ambil. Masalahnya begini Bang saya. Boleh bicara nggak? Saya izin selesaikan nih. Saya izin selesaikan Mau closing, terakhir. mau closing ini udah azan. Santai Bang Sair. Antum ngikuti salaf enggak? Ngikutin salaf. Iya. Salafus soleh Kalau- antum ikuti. Ya iya, semua kalau antum anak tanya antum juga ikut nggak salaf? Salaf ikut salaf. Ini saya mau bawa riwayat dari salaf ini. Siap, salaf kita artikan dulu salaf siapa ini? 3 kurun ya. 3 kurun bukan Iya, 3 kurun. salafi salafi awal-awal sekarang. Kalau mau mengikuti salafi ya ini rancu nanti kita. Dari kita di Tirmizi, ketika Imam Tirmizi bawa apa namanya riwayat tentang iftitah, pembacaan doa iftitah dalam sholat, kemudian pembacaan al-fatihah dalam sholat itu Syekh silsilah keguruan kami salah satunya Syekh Anwar Shah Al-Kasmiri, beliau membawakan riwayat tentang kisah ziarahnya Imam Syafi'i ke kuburnya Imamul Azam. Kalau dibilang Itu sama kitab apa? Imam Kitab apa itu? Ustaz? Jami'ut Tirmizi. Jamin Tirmizi. Santai saja, ndak usah. Kalau antum cari di Indo cetakan ini ndak bakal ada kecuali antum ke Di bab Pakistan. di bab mana itu? Bab majaa annahu la solata illa bi fatihatil kitab.
Nah, ketika itu Syekh Anwar Shah Al-Kasmiri itu membawakan kisah Imam Syafi'i ziarah ke kuburnya Imam Abu Hanifah. Ketika kemudian beliau mengatakan di sini gelap ya, gelap, tidak kelihatan. Coba dibesarkan anu. Host dibesarkan host. Ustaz Tilman host. Ya. Siap. Biar saja cukupin insya Allah. Beliau membawakan riwayat begini. Dakhala Syafi'i Baghdad wa shalla raka'ataini inda qabri Abi Hanifah rahimahullah wa lam yajhar bit tasmiyah faqila wa lima tarakta qala adaban li sahibi hadzal qabr wa qad sahha hadan naqli. Ketika Imam Syafi'i masuk ke Baghdad dan sholat 2 rakaat di sisinya kubur Imam Abi Hanifah dan tidak menjaharkan tasmiyah, tidak menjaharkan bismillah, ini bentuk adab ya. Kemudian ada yang tanya ke Imam Syafi'i, kenapa engkau meninggalkan menjaharkan bismillah? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, adab kepada sohibi hadal kubur, adab kepada orang yang dikubur ini. Dan Syekh Anwar Shah Al-Kasmiri, salah satu ulama ternama di Diobandi, mengatakan waqad sahha hadan naql. Periwayatan ini sahih. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan di sini yang perlu antum pahami Bang Sahir. Yang pertama, kalau antum bilang buat amal di kubur itu tidak boleh, antum baru saja menyalahkan Imam Syafi'i, Imamuna Asy-Syafi'i, yang beliau adalah atba'ut tabi'in, salah satu dari salafus soleh dan salah satu imam-imamnya salafus soleh. Iya. Yang kedua, kalau sudah hadis, beliau juga kan bilang tidak soal hadis bahwa mazhabi, itu jelas kan? itu jelas bagi orang yang ahli hadis. Kalau orang yang tidak punya pemahaman hadis ya jangan bicara begitu. Yang kedua, iya. Enggak bisa kayak ya iya. Masalahnya kalau antum bilang begitu, Imam Sofyan bin Uyainah juga bilang al haditsu mudillatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. ya, Dan hari ini saya belum juga. Hari ini pun kita belum temukan satupun fuqaha dari kalangan Wahabi. Satu saja belum. Tidak ada. Terus yang kedua, gitu. Itu Imam Syafi'i itu Wahabi itu beliau. Nggak, Wahabi itu pengikuti Sebentar, biar sedangkan dulu. Yang kedua, Bang Sahir, ini adab yang diajarkan oleh salah satu imam salafus soleh kepada kita. Ketika kita mendatangi satu kaum atau ketika kita mendatangi satu kampung, maka hormatilah pendapat setempat. Wahabi bukan orang Indo. Pemahaman Wahabi tidak berasal dari Indonesia. Makanya ketika pemahaman Wahabi ini datang ke Indonesia, seharusnya mereka kalau mereka betul-betul mengikuti salaf, mengikuti akhlak salaf, mengikuti adabnya para salafus soleh, datang ke tanah Indonesia, kalian harus nanti insyaallah kita lanjut ya. kok bicara akhlak langsung pergi ini. Afan, itu udah sholat kan akhlak duluan sama Allah. Iya, silakan Ya, itu baru akhlak namanya. Ya cepetan Bang, karena kemarin saya dengar adzan langsung itu di demo sama Salafi. Kamu tidak sholat malah Sholat dulu, buruan. ya. Semoga Ya, Allah buruan. mengaji kita dengan sholat. Iya benar. Parfum dulu nggak apa? Ya cepetan. Daripada nanti ada Salafi Wahabi Nah, di bawah ini sama assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cepetan, daripada sampean dikeluarkan dari Salafi, mau ikut siapa sampean? Ini untuk kawan-kawan Wahabi ya. Kalau kalian benar-benar mengikuti salafus soleh, maka akhlak salafus soleh ketika mendatangi satu tempat, beliau beradab, menghormati pendapat ulama di tempat itu. Kalian adalah pendatang di Indo, maka hormati pendapat ulama-ulama Indonesia. Kalau kalian tidak bisa menghormati, berarti kalian tidak punya akhlak, tidak punya adab. Kalian ini kurang ajar. Dan termasuk orang-orang paling biadab dari kalangan Wahabi adalah Firanda, Khalid Basalama, Umar Baladraf, Safik Basalama, Bajrey, dan orang-orang semisal mereka adalah manusia paling biadab di Indonesia ini. Terima kasih. Los. Aduh apa? Kiki sampai bosen Ki. Woi, si A gimana Ki? Dikafirkan sama Pasir Kepu, semua si A itu kafir loh Ki. Bukan bagian dari Islam Ki. Gitu.
Kita masih dibilang sesat, Bang Kiki kafiran. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Nah, terima kasih, abang-abang. Ya, saya Sama-sama. dengerin dari tadi. Atas pukulan-pukulannya. Kalau nggak ada yang kayak gini-ginian di medsos itu makin rame. Wahabi-wahabi, Syiah pada menjajar, menggodok anak-anak yang tolol-tolol yang nggak berpendidikan. Diperkuat aja TikToknya kalau tujuan ukhrawiyah, biar kita menyamakan orang-orang yang menyebarluaskan agama yang melalui Wahabi atau Syiah atau Khawarij. Terima kasih abang-abang semuanya. Sama-sama Bapak. Inti dari poin mulai awal sampai terakhir, mulai dari tadi Pasir Kebo sampai sekarang, aduh, sudah sampai bisa menilai sendiri. Kita tidak mau menilai bahwasannya seperti itulah. Yang dari Pasir Kebo itu saya bukan. Oke, Bapak lanjut saja, Pak Muhammad lanjut. Saya izin Bapak nggih. Saya nanti daripada di demo Wahabi sudah masuk ke ranah waktu masuk sholat zuhur, jadi saya mau izin dulu, mau sholat zuhur supaya tidak di demo oleh Wahabi saya Pak. Ya, Daripada nanti di demo saya takut orangnya kalau di demo. kalau salafi, ya. Izin. Assalamualaikum, ya Andi, ya Ilman. Ada dulunya. Ya khair. Ya khair. Terima kasih. Semoga bisa gabung lagi nih. Kapan? Monggo Wahabi yang mau naik boleh nih, kosong ini. Ntar dirujak bang. Gak apa-apa. Ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja. Oh, Wahabi boleh naik. Santai-santai aja gak apa-apa. Ya, tapi udah pada ngaku belum? Sudah. Mana ini? Kayaknya nggak ada yang Wahabi nih. Nih. Anas ini. Anas Ismail. Mau naik Ustadz Anas. Ustadz Muhammad Alwi. Halo, assalamualaikum Ustadz Muhammad Alwi. Assalamualaikum, Ustadz Andi. Tes. Ya, di Serang Banten. Oh, dari Banten. Iya. Ya, Serang bang. Belum kenal. Bang Muhammad Alwi, selamat kenal. Ustaz Hilman, halo Ustaz Hilman. Kemarin ada yang bertanya kapan diskusi Ustaz Hilman dengan siapa kemarin itu? Ya khair. Ustadz Ilman. Lagi parkun Ustadz Ilman. Mas. Sholat paling mungkin. Oh, Iya sholat mungkin. Ini dimit semua ini.
Ustaz Revo. Kalau Aku Medan lihat belum. rekamannya yang tadi malam itu. Oh, Medan belum. Ya gimana? Medan belum ajan Medan. Aku lihat Rekaman mana, rekaman Bos? Bang Revo yang tadi malam itu sama Basa Kepo. Oh, siapa yang rekam? Basa Kepo kayak tadi bilang kan ada Di akun siapa, Hos? di grup. Oh, di Nggak tahu siapa yang rekam. Di grup. Heeh. Ah, gimana, Hos?